Hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalis Salsabila dengan NIM 0362020231 akan menceritakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Danau Situ Bagendit. Nah, gimana sih ceritanya? Yuk kita dengarkan sama-sama. Tonton video ini sampai habis ya. Check it out. Teman-teman pernah nggak sih mendengar nama danau yang satu ini? Danau Bagendit. Nah, kalau teman-teman pernah pergi ke Garut untuk berlibur ke sana, mungkin danau ini sudah tidak asing. Karena danau ini merupakan salah satu objek wisata yang cukup populer di sana. Ya, di Garut. Pada zaman dahulu kala, di sebelah utara kota Garut, terdapat sebuah desa yang penduduknya kebanyakan bekerja sebagai petani. Tanah desa tersebut subur dan tidak kekurangan air. Sangat membantu petani untuk menghasilkan banyak padi dengan kualitas yang. Meskipun begitu, penduduk di sana hidup dalam kemiskinan disebabkan oleh kehadiran tengkulak pelit yang kaya raya. Mereka menyebutnya Nyai Endit. Nyai Endit merupakan seorang perempuan yang paling kaya di desa tersebut. Semenjak suaminya meninggal, ia memperoleh warisan berupa kekayaan yang berlimpah. Sayangnya, hal tersebut malah membuat Nyai menjadi kikir dan congkak. Nyai terbiasa menekan para petani yang tinggal di desa tersebut. Ia seringkali memaksa para petani untuk menjual padinya dengan harga yang murah. Kemudian, ketika persediaan beras masyarakat habis, mereka harus membeli dari Nyai Endit dengan harga yang melambung tinggi. Perbuatan Nyai ini sangatlah merugikan masyarakat yang ada dan hidup di sana. Aduh, persediaan beras kita sudah menipis. Sebentar lagi kita terpaksa harus membeli beras ke Nyai Endit, kata seorang warga yang tinggal di sana. Harganya kini pasti 5 kali lipat lebih mahal dibanding saat kita menjual padanya dulu. Bagaimana ini? Balas warga yang lainnya. Benar, padahal kita juga perlu membeli keperluan yang lain. Ya Tuhan, berilah kami keringanan atas beban yang kami pikul, ungkap perempuan tua tersebut. Hingga pada suatu ketika, tatkala Nyai sedang menghitung-hitung hartanya serta perhiasannya, datang seorang pengemis tua memakai pakaian compang-camping dan celana yang lusuh. Pengemis itu berjalan terbungkuk-bungkuk melewati rumah penduduk dengan tatapan iba dan menemui Nyai Endit di rumahnya. Pengemis itu berkata, "Nyai, tolong beri hamba makan sedikit saja. Hamba lapar, sudah beberapa hari belum makan." Nyai Endit yang melihat pengemis itu merasa terganggu. Ia pun berusaha mengusir pengemis itu dari rumahnya. "Pergilah kau dari rumahku, pengemis kotor. Kau mengacaukan semua kegembiraanku dengan baumu itu." Tetapi pengemis tersebut masih saja terus meminta belas kasihan kepada Nyai. Hingga akhirnya Nyai merasa marah kepada pengemis tersebut dan memukulinya dengan tongkat pengemis tersebut. Nyai memukulinya dengan sangat keras hingga lebam-lebam. Nyai tidak peduli apakah dia orang tua atau orang lemah. Tetapi kali ini perbuatan Nyai benar-benar di luar batas. Nyai memukuli pengemis itu hingga tergeletak dan tidak mampu bangkit lagi. Pengemis itu bersusah payah bangkit
dengan tongkatnya, hingga akhirnya mampu berdiri. Kemudian, pengemis yang sudah sakit hati dan kecewa terhadap perbuatan Nyai mencoba mengingatkan Nyai sekali lagi bahwa yang dia lakukan adalah perbuatan yang tercela, tetapi Nyai malah semakin marah. Kemudian pengemis tersebut menancapkan tongkatnya ke dalam tanah, yang kemudian disusul dengan keluarnya air yang amat sangat banyak. Air tersebut bahkan tidak lama mampu menenggelamkan setengah dari rumah Nyai. Tidak ada satu warga desa pun yang mampu menolong Nyai, meskipun Nyai mengatakan akan memberi hartanya kepada sesiapa yang mampu menolongnya pada saat itu. Segala yang dimiliki Nyai tenggelam dalam satu waktu. Air tersebut juga menghancurkan seluruh pemukiman warga-warga. Warga-warga bergegas menuju tempat yang tinggi untuk menyelamatkan diri, serta membawa barang-barang yang mereka rasa berharga. Dan sejak saat itulah muncul danau yang disebut Danau Situ Bagendit, yang berarti danau dari Nyai yang sombong dan kikir. Nah, teman-teman sekalian, itulah dia tadi legenda Danau Situ Bagendit. Adapun pesan moral dari legenda ini adalah, ya betul, kita tidak boleh menjadi orang yang sombong dan kikir. Kita harus senantiasa memberi kepada yang lebih membutuhkan dan jauh dari sifat-sifat yang sombong dan juga merasa lebih tinggi dari orang lain. Saya rasa sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.